Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dimanapun kita berada saat ini kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan kita. Mari sama-sama kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kesempatan hari ini Tuhan kami peroleh memuji dan menyembah Engkau Yesus, nama di atas segala nama. Kami percaya Tuhan Kau beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan ibadah ini dalam nama-Mu saja. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Mari kau yang percaya pada Tuhan sembah. Oh, kami percaya Tuhan, rancangan-Mu indah, penyertaan-Mu sempurna. Kami percaya Tuhan, Kau selalu serta kami Tuhan. Oh, mari sembah Yesus, kami menyembah-Mu, kami tinggikan Engkau Tuhan.
atas kasih dan kebaikan-Mu kami bersyukur Tuhan. Oh, terima kasih Bapa, kami angkat suara memuji-Mu. Haleluya. Yesus yang kami percaya, Yesus yang kami sembah. Oh, terima kasih Tuhan atas kasih-Mu. Kami mengangkat suara memuji Engkau Tuhan. Mari angkat tanganmu dan katakan, ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Terima kasih Yesus. Kasih-Mu tiada bertepi, hati-Mu tak terselami. Betapa baiknya Engkau, ku bersyukur padamu. Perkenanan-Mu ya Tuhan nyata di dalam hidupku. Sungguh Kau yang termulia, jiwaku pun menyembah. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Terima kasih Tuhan. Hanya Kau anugerah terbesar dalam kehidupan kami. Kasih-Mu dan kebaikan-Mu melimpah dalam kehidupan kami. Di dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, kita telah mendengarkan dan memuji Tuhan kita. Saatnya kita akan mendengarkan pengumuman untuk hari ini. Dukung dan doakan acara KAB Peduli Kasih periode ke-5 kepada hamba-hamba Tuhan dan gembala-gembala.
Bagi Bapak Ibu, Saudara sekalian yang mau mengambil bagian dalam acara ini, berupa bantuan dapat disalurkan ke rekening BCA dengan nomor 214 599 9900 atas nama GBI Keluarga Allah Blessing. Gereja setiap hari membagikan panduan ibadah secara offline untuk dipakai dalam doa keluarga pada setiap jam 9 malam di rumah masing-masing. Untuk ibadah raya secara offline di gereja di Jalan Tegalsari nomor 60 Surabaya setiap hari Minggu pada jam 9 pagi, 11 siang dan jam 5 sore. Untuk ibadah Super Kids online diadakan setiap minggu pada jam 10 pagi. Bagi jemaat yang belum bisa datang ke gereja dipersilakan untuk mengikuti ibadah live streaming pada setiap jam ibadah berlangsung. Saatnya kita akan memberikan persembahan, kita akan berdoa bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan, berterima kasih atas kasih-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Saatnya Tuhan kami mau memberikan persembahan dengan sukacita di hati kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilahkan memberikan persembahan. Persembahan dapat dilakukan dengan mentransfer ke rekening BCA dengan nomor 214 999 5000 atas nama GBI Keluarga Allah Blessing. Atau dengan scan QR Code di OVO, link aja, GoPay dan Dana. Sekian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati. Bapa kami dalam surga, kami ucap syukur Engkau baik dalam kehidupan kami Tuhan. Senantiasa penyertaan-Mu, senantiasa anugerah-Mu melimpah dalam kehidupan kami. Berkati ibadah Blessing Night pada hari ini, kami percaya biarlah Engkau beracara Tuhan. Roh Kudus lawat setiap kami semua, termasuk yang sedang melihat online service Blessing Night pada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi juga lidah bibir hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya bersama-sama dengan saya katakan, amin. Shalom Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Semua dalam keadaan sehat, amin. Ya, beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Hari ini kita akan dilayani oleh salah satu sahabat baik saya. Ya, beliau pertama kali juga untuk dapat membawakan kebenaran firman Tuhan dalam ibadah. Dan saya percaya apa yang dipersiapkan, apa yang sudah Roh Kudus sudah bicara lewat hambanya akan memberkati setiap kita semua. Amin. Sekali lagi kita beri tepuk tangan untuk Saudari Michelle yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Shalom Bapak Ibu yang ada di rumah. Pastinya tetap semangat, masih dalam perlindungan Tuhan, masih sehat. Saya percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita semua. Hari ini saya mau mengajak bersama-sama untuk belajar tentang bangkit dari rasa takut. Saya tahu sekarang ini kondisi tidak kondusif, hal-hal yang negatif selalu datang menerpa. Tapi percayalah bahwa perlindungan Tuhan itu luar biasa. Semua setuju sama saya? Oke, saya mau mulai dengan ayat pembuka pada hari ini di 1 Petrus 2 ayat 9. Mari kita baca bersama-sama. Tetapi kamulah bangsa terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Firman ini berkali-kali sudah disampaikan kepada kita semua melalui Pak Gembala, melalui Yosua. Apa sih yang mau mereka ajarkan? Apa sih yang Tuhan mau kita mengerti dari firman ini? Seperti khotbah Yosua minggu lalu pada hari Minggu, kita diajar tentang identitas diri kita sebagai anak Allah. Bagaimana privilege yang kita dapat sebagai seorang anak, perlindungan yang kita dapat sebagai seorang anak. Begitu luar biasa. Lalu kalau kita sudah tahu bahwa kita ini adalah orang-orang yang terpilih menjadi anak-anak Allah, kenapa kita masih mempunyai rasa takut? Kenapa kita masih mempunyai rasa gelisah? Apa yang kita harus lakukan? Orang semua bisa bilang dengan gampang bahwa kalau takut berdoa aja. Bangkit, ayo bangkit. Seperti khotbah hari ini saya mau ajarkan untuk
bangkit dari rasa takut. Tapi bagaimana cara bangkitnya? Apa cuman sekedar ngomong, oke, kita bangkit, tapi tetap ada rasa takut, tidak aman. Nah, sama-sama saya mau ajak untuk memakai identitas yang kita punya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bukan cuman sebagai identitas seperti KTP yang cuman ditempel nama, alamat, tanggal lahir, bukan itu saja. Tapi bagaimana kita bisa menggunakan KTP ini dengan baik. Bisa menggunakan KTP ini untuk ambil cicilan. Nah, bagaimana kita mempunyai identitas sebagai anak Allah, kita bisa pakai dalam kehidupan sehari-hari. Semua orang bisa tahu, yes, kamu adalah anak Allah. Yuk, kita buka ayatnya. Di 1 Petrus 5 ayat 7 sampai 11. Sudah pada dapat? Sudah siap? Mari kita baca bersama-sama. 1 Petrus 5 ayat 7 sampai 11. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ia adalah empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Percaya? Kalau kita sudah baca firman Tuhan biasanya amin, tapi nggak ngerti apa yang dibaca. Pokoknya amin aja. Nah, saya mau ajak satu persatu bagaimana sih dari ayat ini kita belajar untuk bangkit dari rasa takut kita ini tadi. Pelan-pelan, gak apa-apa. Gak semua orang mempunyai proses yang sama. Sama seperti saya. Dari awal diajar untuk berserah, diajar untuk mempunyai rasa takut. Bagaimana menghadapinya itu gak mudah. Tapi proses itu yang membuat saya hari ini bisa berdiri di sini untuk menceritakan kebaikan Tuhan terhadap hidup saya kepada Bapak Ibu yang ada di rumah. Poin pertama, saya ambil dari yang ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Apa yang Tuhan mau ketika Anda merasa takut dan khawatir? Pertama, berserahlah. Bosen didengerin kata berserah, berserah, berserah. Tapi pertanyaan saya adalah, apakah Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Om, Tante sudah benar-benar melakukan apa itu berserah? Coba diingat-ingat lagi, apakah Anda sudah benar-benar berserah kepada Tuhan? Itu pertanyaan yang sangat besar. Kebanyakan orang taunya menyerah, pasrah, tapi bukan berserah. Saya juga awalnya nggak pernah mengerti apa arti kata berserah ini tadi. Taunya apa? Kecenderungan manusia adalah berjuang, berusaha. Nggak pernah mau berserah. Kata berserah itu Anda bisa lakukan di awal sebelum Anda melakukan suatu tindakan. Berserah. Tapi kata menyerah itu Anda lakukan ketika Anda sudah melakukan apapun dan gagal, baru keluar kata menyerah. Ada dua hal yang berbeda. Ketika Anda berserah, Anda bisa mengambil keputusan berserah di awal Anda sebelum melakukan apapun. Sedangkan menyerah Anda lakukan ketika Anda sudah melakukan sesuatu, gagal, Anda menyerah. Setelah menyerah baru Anda memulai untuk berserah. Itu kecenderungan manusia. Tapi saya mau ajak dari sisi yang berbeda. Apakah Anda pernah berpikir bahwa saya mau melakukan sesuatu? Oke, apa yang Anda mau lakukan?
Contohnya, saya mau buka toko. Anda mempunyai pilihan, yaitu ketika Anda membuka toko, Anda pasti memiliki yang namanya rencana. Rencananya bagaimana? Oh, nanti toko saya akan saya jualin ini, saya dekor seperti ini. Teknik marketingnya seperti ini, lewat online, lewat spanduk, promo gila-gilaan waktu pertama kali buka. Itu planning Anda. Tapi yang namanya berserah, ketika Anda mempunyai planning, mempunyai rencana untuk membuka toko, sebelum toko itu Anda buka, Anda rencanakan, Anda berdoa dulu. Anda berserah seutuhnya kepada Tuhan. Tuhan, ini rencana saya, ini yang saya mau lakukan, ini usaha saya sudah lakukan ini, saya mau menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan. Tuhan approve atau tidak, Tuhan ACC atau tidak. Lalu Anda membuka tokonya. Jadi Anda mempunyai plan, rencana, Anda berserah dulu terhadap Tuhan, Anda membuka tokonya. Baru Anda di sini berusaha. Kecenderungannya manusia sukanya apa? Mempunyai rencana, dibuka dulu, dicoba dulu, diusahakan dulu, gagal, menyerah, baru angkat tangan. Tuhan, aku gagal. Aku berserah ya Tuhan. Betul enggak? Jadi di sini saya mau ingatkan bahwa Tuhan sudah bilang, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Kekhawatiranmu ketika Anda membuka toko, sebenarnya Anda ini sudah mempunyai kekhawatiran. Takut gak laku mungkin, takut gak dapat barang mungkin, takut tokonya gak aman mungkin. Tapi Anda selalu berpikir secara manusiawi. Kalau gak laku berarti nanti saya enaknya tak diskon aja lah. Kalau misalnya gak aman, ya nanti saya bayar security yang mahal aja. Atau kalau saya buka di pasar, preman pasar banyak, saya kasih uang aja supaya saya aman. Halo, apakah Anda berserah atau Anda berpikir berusaha sekuat tenaga terlebih dahulu, baru berserah kepada Tuhan? Pertanyaan yang sangat amat besar yang harus Anda mengerti antara berserah dan menyerah. Kecenderungan manusia selalu maunya adalah berusaha semaksimal mungkin tanpa melibatkan Tuhan terlebih dahulu. Sudah biasa, enggak kaget. Tapi pernahkah Anda membayangkan jika Anda berjalan lalu tiba-tiba masuk ke dalam sumur? Pertolongan yang ketika Anda masuk ke dalam sumur, pertolongannya hanya cuma dari atas. Mau Anda mau manjat sekuat tenaga, enggak bakalan bisa. Sumur itu bulat, licin karena biasanya selalu ada lumutnya. Lalu ketika Anda jatuh, yang bisa nolong itu cuma di atas. Anda mau berusaha untuk muter-muter sekuat tenaga, mau manjat walaupun sudah atlet rock climbing pun belum tentu bisa. Yang Anda lakukan hanyalah meminta tolong, teriak-teriak, tolong, tolong. Sampai ada orang yang lewat bisa mendengarkan suara teriakan Anda minta tolong, baru ada yang menolong dari atas. Tapi pernah enggak kalau kita ini jangan sampai jatuh dulu? Nah, manusia sukanya berusaha yang sekuat tenaga. Sedangkan kalau kita di dalam sebuah masalah yang sangat besar, kita ada di dalamnya, kita yang bisa kita lakukan adalah berserah kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah aku. Aku takut Tuhan, tak serahkan semua yang aku takutkan ini kepada dirimu. Dengan cepat Tuhan akan menolong engkau. Tanpa harus engkau berusaha berputar-putar, manjat-manjat sekuat tenaga. Pertolongan itu akan datang tepat pada saatnya. Jadi saya ini mau ajak untuk benar-benar bisa berserah. Buktinya apa sih? Semakin banyak orang yang bisa datang ke KAB, bisa berdiri di sini, menyaksikan bagaimana kehidupannya dia ketika ia ditolong dengan Tuhan, berarti sudah banyak yang bisa belajar berserah. Akan tetapi, jika masih banyak yang belum berani bersaksi di sini, Tuhan menolong aku, Anda berarti masih banyak yang belum bisa berserah. Ayo,
saya tantang semuanya. Kalau memang Anda sudah merasakan kebaikan Tuhan dari berserah dengan luar biasa, ayolah saksikanlah kepada semua jemaat untuk mereka lebih lagi mengerti, lebih lagi mendapatkan keselamatan yang sama dengan yang Anda dapat, lebih lagi untuk mendapatkan berkat yang luar biasa daripada Tuhan melalui perkataan Anda, melalui kesaksian Anda. Itu yang kita semua pengen. Gitu. Apa yang Pak Gem sampaikan berkali-kali, Pak Gem juga pengen ada buahnya ketika Anda bisa bersaksi betapa luar biasanya ketika Anda bisa berserah. Yang kedua, poin kedua saya mau ajak itu adalah kita keluar dari zona nyaman. Out of our comfort zone. Nah, di ayat 8 kita baca adalah sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan mengelilingi sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Sadar dan berjaga-jagalah. Ketika Anda tahu Anda mempunyai masalah, Anda berserah, Anda tidak hanya diam. Tuhan tidak pernah menyuruh Anda diam dan bersantai-santailah. Gak pernah. Tuhan bilang apa? Hei, sadarlah dan berjaga-jagalah. Karena singa yang iblis selalu mau untuk menyerang kita. Seperti singa yang mengaum-ngaum. Contohnya seperti kita lihat. Di dalam kondisi seperti ini, banyak orang yang kena PHK. Luar biasa banyak. Sampai banyak orang yang merasa, aduh gimana kehidupan kita ini kalau semua orang banyak yang di PHK. Padahal kalau kita keluar dari zona nyaman, apa sih keluar dari zona nyaman? Begini, misalnya Anda sekarang tahu bahwa singanya ini semua, iblisnya ini adalah semuanya corona, ya, COVID-19. Apakah kalau Anda tahu bahwa ini ada COVID-19 terus Anda langsung santai-santai saja? Tidak melakukan apa-apa. Kalau mau keluar rumah pun juga santai aja kayak orang biasanya. Dandan cantik, jalan-jalan gak maskeran. Halo. Tuhan tidak pernah bilang diam dan bersantai-santailah. Tapi Tuhan bilang sadarlah dan berjaga-jagalah. Ketika Anda tahu banyak musuh di sekitar kita seperti COVID-19, ketika Anda keluar dari rumah, Anda langsung memakai peralatan perang karena Anda sadar dan berjaga-jaga. Memakai masker, memakai face shield, bawa hand sanitizer. Anda sadar, Anda melakukan sesuatu untuk berjaga-jaga. Sama seperti ketika banyak orang di PHK, secara tidak sadar mereka harus keluar dari zona nyaman. Yang biasanya setiap bulan dapat gaji, yang cuman hidupnya pagi kerja, sore pulang kerja, tiap tanggal 29 atau tanggal 1 dapat gaji. Sekarang tidak ada lagi gaji itu. Wah, masalah yang sangat besar. Singanya banyak yang kelaparan. Tapi kita harus bagaimana? Apa haruskah kita takut? Apa haruskah kita ini diam saja? Ya sudah, dapat gaji ya untung, di PHK ya sudah, gak usah ngapa-ngapain. Tidak. Makanya Tuhan mengingatkan sadarlah dan berjaga-jagalah. Tuhan mau kita keluar dari zona nyaman. Secara pandangan kita, apapun yang terjadi pada saat ini adalah hal yang negatif. Tapi coba kita ubahkan cara pandang kita menjadi hal-hal yang positif. Sedangkan kita mempunyai identitas sebagai anak Allah, kita harus mempunyai cara pandang yang berbeda dengan orang yang ada di dunia ini. Ketika Anda sadar dan berjaga-jaga, keluar dari zona nyaman, Anda itu bisa mengoptimalkan talenta yang Anda miliki secara tidak sadar. Bagaimana caranya? Sebenarnya pada saat PSBB itu adalah hari-hari di mana Anda tidak melakukan apa-apa, tidak bekerja. Beberapa orang masih digaji walaupun cuma beberapa persen saja. Tapi kalau Anda pikir lagi, seandainya Anda lakukan
waktu pada masa PSBB Anda melakukan apapun di luar kebiasaan Anda, di luar zona nyaman Anda yang jam 9 sampai jam 5 bekerja, Anda berpikir untuk melakukan sesuatu yang baru, itu saatnya Anda mengoptimalkan talenta. Saya kasih contoh, salah satu jemaat KAB, sahabat saya juga, dia kena pengurangan jam kerja. Dibayarnya hanya kalau masuk kerja. Dalam 1 bulan, pada awal-awal terjadinya pandemi ini, dia hanya diperbolehkan masuk 1 minggu 1 kali. Bayangkan, gaji yang biasanya selama 30 hari hanya dibayarkan 4 hari untuk 1 bulan. Luar biasa. Dia begitu tahu seperti itu, apa yang dia lakukan? Takut. Dia WA saya terus menerus, gimana C, aku bingung C, aku gak bisa ngapa-ngapain C, susah C cari kerjaan, semua orang di PHK, gimana C, aku ini cuma masuk 1 minggu 1 kali. Saya bilang, apa yang kamu miliki? Apa yang bisa kamu lakukan? Ya aku sukanya masak. Aku selama pandemi ini daripada aku gak ngapa-ngapain, aku masak C. Setiap hari aku masak resep A, B, C, D. Saya bilang, oke, kalau seperti itu, kalau kamu memang masak pada saat itu, coba deh kamu open PO. Tahu ya Bapak Ibu open PO? Pre-order. Sekarang kan banyak sekali orang-orang bisa masak tiba-tiba langsung open PO. Dia bilang gini, apa masakanku enak C? Kalau enggak laku gimana C? Kalau nanti aku nawarin orang dia nolak aku gimana? Aku kan malu. Halo. Kita sebenarnya kita punya identitas sebagai anak Allah. Yang terpilih seperti yang difirmankan pertama tadi yang di Petrus 1 Petrus ayat 2 1 Petrus 2 ayat 9 dikatakan bahwa adalah imamat yang rajani, bangsa yang terpilih. Kalau kita menjadi orang yang terpilih, kenapa kita harus malu? Lalu saya bilang, oke, kamu coba aja buka open PO, nanti saya beli. Akhirnya dia, iya C ya, tolong doain ya C. Ya, berserahlah. Dia buka open PO, kloter pertama, dia langsung laku 52 kotak. Dia sampai bilang, ini di luar kapasitasku C. Aku cuma bisa 50 sampai tak tolak-tolak. Loh, baru pertama kali open PO aja udah gaya sampai tak tolak-tolak. Luar biasa. Ketika dia mau keluar dari zona nyamannya, dia mau belajar, dia optimalkan. Ternyata Tuhan itu kasih, dia berserah, dia keluar dari zona nyaman, Tuhan kasih sangat luar biasa. Lalu dia mulai mencoba dari minggu ke minggu, selalu penuh, selalu laku. Sekarang pertanyaan saya, kalau dia setiap bulan selalu bekerja dengan rutinitasnya dia setiap hari, apakah mungkin dia tahu bahwa orang suka masakannya dia? Apakah dia tahu bahwa yang dimasak itu adalah makanan yang enak? No. Belum tentu dia sadar. Oleh karena dia harus keluar dari zona nyamannya. Apa yang dia biasanya dapat, gak dapat. Terus akhirnya dia mengoptimalkan apa yang dia punya. Dia berserah sepenuhnya. Dia mendapatkan sesuatu yang baru. Mungkin saja apa yang dia dapat setiap minggu dari PO-PO bisa melebihi apa yang dia dapat dari gaji bulanannya. Tapi pernahkah dia mencoba? Tidak, karena dia sudah di zona nyaman dia. Sama seperti kita selalu ada di zona nyaman. Sebagai anak kita selalu ada di zona nyaman mendapatkan perlindungan. Tapi apakah kita pernah mau keluar untuk menjadi seseorang yang lebih baik? Apakah kita mau mencoba sesuatu yang baru agar apa yang Tuhan pernah berikan kepada kita ini kita bisa lakukan, kita bisa optimalkan. Halo, luar biasa loh. Hal-hal sepele bisa membuat Anda menjadi seseorang yang lebih baik. Gak enak, tidak ada yang enak ketika kita memulai hal yang tidak kita sukai. Itu gak ada yang enak.
Tetapi di situ Anda bisa melihat mukjizat yang luar biasa terjadi, yang tidak pernah Anda tahu sebelumnya. Bapak Ibu, jangan pernah tutup Tuhan untuk melakukan sesuatu yang besar dalam hidup Anda. Jangan hidup dalam ketakutan-ketakutan. Ketika Anda berserah, Anda mau bangkit, Anda keluar dari zona nyaman, sesuatu pasti akan terjadi dengan luar biasa. Yang terakhir yang saya mau sampaikan adalah di ayat ke-9. Kita baca bersama-sama. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Poin yang ketiga yang saya mau ajak adalah kita harus teguh dalam iman dan bersyukur. Teguh di dalam iman. Kita lihat di sini, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Kata teguh di sini, kita itu harus menjadi orang yang kuat. Kita tidak boleh gampang berubah. Teguh dengan imanmu. Iman yang bagaimana? Jika engkau mempunyai iman percaya, percayalah selalu. Jangan hari ini percaya, tahun lalu Anda percaya dengan luar biasa. Tahun 2020 ada pandemi, semuanya langsung turun drastis, mulai tidak percaya, mulai goyah. Lalu Anda bilang, oh ya udah, mungkin tahun 2021 dengan baik. Ketika Anda diberkati, Anda baru percaya. Tapi ketika Anda mendapatkan ujian, mulai goyah. No, itu bukan iman yang Tuhan mau. Jika engkau percaya, percayalah selalu. Terus, kuat, tidak pernah berubah. Kenapa? Tuhan bilang, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Karena apa? Masalah yang ada itu bukan cuma Anda yang merasakan. Bukan yang terkena pandemi itu cuma Anda. Enggak, semua orang ini kena. Apakah PHK itu terjadi hanya di Indonesia? Ya enggak. Saya punya teman-teman yang masih sekolah dan kerja di luar negeri. Mereka juga merasakan hal yang sama. Ketika mereka kerja di restoran, semuanya ditutup. Mereka harus di rumah. Apakah ada income? Tidak ada. Sama. Jadi bukan kita sendiri, tapi jika Anda adalah bangsa yang terpilih, adalah anak Allah, Anda harus beda. Anda harus mempunyai iman yang tetap teguh dan percaya. Saya beberapa waktu lalu, waktu perjamuan kudus, saya mendapatkan ayat yang luar biasa tentang iman, yaitu di Yohanes 14 ayat 1. Yuk kita buka sama-sama. Saya bacakan. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Ayo, kalau Bapak Ibu semua sudah terbiasa mendengarkan Pak Gem ngomong percaya, percaya, percaya. Percayalah dengan sungguh-sungguh. Janganlah engkau gentar. Janganlah engkau tidak kuat. Berubah-ubah. No. Kita harus jadi orang yang mempunyai iman yang luar biasa. Ketika kita percaya kepada Tuhan, percayalah bahwa semua perlindungan yang Tuhan berikan pasti akan luar biasa dalam kehidupan Anda. Dan pencobaan yang Anda alami itu pencobaan yang biasa-biasa saja. Jadi kalau Anda mempunyai iman yang luar biasa, contohnya imanmu adalah daging. Iman daging itu bagaimana? Kebiasaan, kalau misalnya kita bilang, pasti gak bisa, kita jawabnya Pak, iman tempe. Kita selalu bilang kalau makan gak enak itu makan tahu tempe, kalau makan enak itu makan daging. Jadi kalau Anda mempunyai iman daging, iman yang tebal dan kuat, pasti terjadi sesuai dengan imanmu. Tapi kalau imannya iman tahu tempe, ya terjadi sesuai yang apa kau imani, ya tahu tempe. Paham ya Bapak Ibu ya? Saya mau ajak semuanya untuk tetaplah teguh dan percaya dalam imanmu. Apapun yang terjadi, percayalah bahwa semuanya itu akan baik-baik saja. Suami saya pernah bilang, waktu dia awal-awal jadi Kristen, dia bilang seperti ini,
jadi orang Kristen itu ya, gampang. Prinsipnya cuman 2. Apa? Dia bilang seperti ini. Jika Anda diberkati dengan luar biasa, engkau bersyukur, Tuhan baik. Tapi jika engkau jatuh ke dalam masalah, percayalah bahwa engkau sedang diuji untuk naik level. Apakah ada sisi negatifnya? Tidak ada. Semuanya positif. Kalau engkau diberkati, engkau bersyukurlah. Kalau engkau jatuh dalam sebuah pencobaan, percayalah bahwa Tuhan mau mengajak Anda naik level. Amin. Ada amin gak Bapak Ibu? Prinsip yang sangat simpel sekali. Yang dia pegang dari dulu sampai sekarang. Yang membuat dia tetap teguh dalam imannya apapun yang terjadi. Apakah kita masih ragu? Yuk, yang terakhir ini setelah kita teguh dalam iman, saya mau ajak untuk bersyukur. Balik lagi kita ke ayat 10 dan 11. Di ayat 10 kita bisa lihat, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengkokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Bersyukur, bersyukur. Gampang bersyukur. Gampang kalau ngomong bersyukur, kalau diberkati. Apakah kalau dalam kondisi yang terpuruk gampang untuk bersyukur? Sebenarnya dalam kondisi apapun untuk bersyukur itu gampang. Hanya tergantung bagaimana cara pandang Anda, seperti duniakah atau sebagai anak Allah. Contohnya simpel sekali. Ketika kita masih sehat pada hari ini, kita tidak masuk karantina, kita tidak harus sampai swab test, enggak panas saja. Itu sungguh luar biasa. Kita harus bersyukur. Seberapa banyak, kalau kita lihat grafiknya selalu naik, terus yang kena naik, enggak pernah turun. Kalau kita masih hari ini, masih tidak masuk karantina, bersyukur. Enggak perlu melihat orang, wah di sana diberkati, bisnisnya lancar, bisnisku sepi gara-gara pandemi. Enggak perlu harus semuanya diukur dari materi. Kalau hari ini Anda bisa lihat online di YouTube saja, berarti Anda masih punya kuota. Anda harus bersyukur. Banyak orang di luar sana yang tidak punya kuota, bahkan sampai anak-anak yang diharuskan sekolah, itu dia rela untuk jualan botol, jualan apapun demi beli kuota. Halo, masih kurang apa jadi anak Allah? Kalau Anda sampai hari ini masih bisa datang ke gereja, masih bisa makan, enak atau enggak itu relatif, masih bisa makan, Anda harus bersyukur. Jangan engkau selalu bersungut-sungut. Tuhan, standarku itu setiap hari harus makan steak. Tapi gara-gara pandemi gak punya uang Tuhan, makannya ayam. Gimana sih Tuhan? Katanya sayang aku. Tapi kenapa aku harus menurunkan kualitas hidupku? Halo, bagaimana dengan orang-orang yang demi makan aja dia menunggu bantuan dari pemerintah? Bagaimana dengan mereka-mereka yang sampai setiap hari itu nunggu di jalan mendapatkan orderan? Apakah kita masih bisa mengeluh kalau kita masih diberkati? Kita harus selalu bersyukur. Dengan luar biasa Tuhan itu selalu menyediakan tepat pada waktunya. Yuk kita lihat di sini, dia itu selalu melengkapi apapun yang Anda merasa kurang. Tuhan itu selalu melengkapi, meneguhkan. Jika Anda takut, dia bilang serahkanlah semuanya kepadaku. Dia meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan Anda. Karena dia bilang sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ini penderitaan mungkin bagi sebagian orang belum berakhir. Tapi percayalah, pasti akan berakhir.
pasti akan berakhir. Tidak ada yang kekal selain kita bertemu dengan Tuhan. Itu baru kita hidup dalam Tuhan, itu hidup dalam kekekalan. Tapi kalau kita ini cuma masalah aja, tidak ada masalah yang kekal. Karena pencobaan di dalam dunia ini adalah pencobaan yang biasa-biasa saja. Percayalah. Saya mau tutup dengan satu kesaksian yang terjadi dalam hidup saya. Luar biasa juga. Ini bisa diimplementasikan dalam 3 poin yang saya ceritakan pada hari ini. Yaitu ketika pada masa PSBB. Pada masa pandemi masuk, kita semua merasakan hal yang sama. Semua yang berjualan sepi. Yang rame toko sembako. Selain toko sembako dan toko apotik gak ada yang rame. Ketika pandemi datang, kita langsung gini, waduh bagaimana ini? Itu lumrah, sebagai manusia lumrah kita berpikir, wah gawat. Tidak ada orang satupun yang datang untuk membeli. Karena saya berjualan mainan, tidak ada yang datang. Karena semua pergi ke toko sembako, ke supermarket. Saya bilang gini, oke, gak masalah, kita serahkan aja semua ke Tuhan. Kalau Tuhan pasti akan memberkati saya dan keluarga. Apa yang kita lakukan? Saya punya 5 karyawan, daripada mereka tidak ngapa-ngapain, saya bilang, oke, kita bikin kardus aja. Karena kita jualan sepeda roda 3 itu harus dipisah di dus-dus kecil. Kita kan punya kardus banyak, biasanya kan kita gak sempat bikin. Yuk kita bikin aja, setiap hari bikin kardus. Dalam waktu 3 minggu kita kerjanya cuman bikin kardus. Tidak ada penjualan. Bikin kardus. Sampai salah satu karyawan saya nanya kepada saya. Dia tanya seperti gini, C, kita ini bikin kardus sampai kapan? Lalu barangnya ini yang mau dimasukin ke kardus, kapan datangnya? Saya bilang ke dia, udahlah daripada kita gak ngapa-ngapain, kita tuh berjaga-jaga aja, bikin kardus aja. Nanti kalau barangnya datang, langsung kita bisa cepat ngepak karena sudah siap. Lah iya C, kapan barangnya datang? Ya saya juga gak tahu. Ya gimana saya bisa tahu? Pandemi berakhir aja saya gak tahu kapan, apalagi kapan barangnya datang. Sedangkan import semua di stop. Karena apa? Harus disteril, takut barang-barang ini membawa virus. Kontainer-kontainer semua di stop. Kapan datangnya? Ya enggak tahu. Saya bilang, ya udahlah gak usah dipikir. Bikin aja terus. Sampai gudang penuh isinya kardus, kosong pun enggak apa-apa. Wah luar biasa. Jualan kardus kosong pun juga enggak apa-apa. Kita beralih profesi menjadi pabrik dus. Lalu setelah 3 minggu berlalu, tiba-tiba ada tawaran barang datang. Wah seneng dong, saya langsung beli. Saya langsung bilang, oke gak apa-apa, dos sudah siap. Beli aja langsung 600 biji di luar kapasitas. Oh kok banyak sekali? Ya kita biasanya, kalau saya udah hitung, kalau saya beli segitu banyak paling tidak bisa sampai 3 bulan. Jadi kita punya barang untuk jualan daripada kita gak punya apa-apa. Begitu barang datang, kita langsung bikin iklan, langsung kita lakukan semua. Langsung di hari barang itu datang, yang beli luar biasa banyak. Dan kita bisa melakukannya, langsung kirim hari itu. Karena apa? Dosanya sudah siap. Saya sadar bahwa saya punya masalah. Saya sudah berserah, saya bilang udahlah terserah, apapun yang terjadi, terjadilah. Saya sudah sadar bahwa ini adalah masalah. Saya berjaga-jaga, saya bikin dus dulu. Walaupun saya nggak tahu ini kapan datangnya, saya sudah bikin dulu. Begitu barang itu datang, kita langsung pak berangkat. Habis barang itu dalam waktu 1,5 bulan. Prediksi saya bisa tahan 3 bulan. 1,5 bulan habis ludes, nggak bersisa. Kalau orang semua bilang, wah pandemi, PSBB, susah kerjaan. Kalau saya bilang enak, luar biasa enak. Sampai tidak pernah menyangka punya toko serame itu, enggak pernah nyangka. Lebih gila daripada biasanya. Senang dong. Ketika senang, apakah masalah itu tidak pernah datang? Oh yes, pasti.
Selain ada pandemi, pasti ada masalah. Lah, pandemi adalah masalah, tapi di luar itu saya mempunyai masalah yang luar biasa yang tidak pernah saya sangka sebelumnya. Tiba-tiba suatu siang yang enak, santai, ada beberapa orang datang menanyakan hal-hal yang menurut saya sudah siap semuanya, bukan hal yang baru. Tapi ternyata singa selalu mengaum-ngaum, ada yang menjegal tentang usaha saya. Udah ditanyain ini itu, oke lah saya bilang ya udahlah nggak mau terlalu diperpanjang. Ya udah gimana caranya? Oke, selesai. Ya banyak yang tahu lah biasanya kasusnya gimana. Oke, sebenarnya sepele, nggak ada yang wow sekali dari yang disebutkan kesalahan saya itu nggak ada yang wow. Simple, benar-benar simple dan luar biasa. Hanya karena alamat yang saya pakai di tempat kerja saya itu tidak sesuai. Alamatnya saja yang nggak sesuai. Gitu. Dan juga untuk jenis perdagangannya tidak sesuai. Udah, cuman itu saja yang dipermasalahkan. Ya, oke. Tapi untuk menyelesaikannya itu nggak gampang. Ada rasa sakit. Yang saya bilang saya bisa menghasilkan segitu banyak dalam waktu 1,5 bulan. Itu sama aja saya kerja rodi. Habis semua hanya untuk menyelesaikan satu masalah. Habis kerja rodi. Padahal sudah senang terberkati dengan luar biasa. Tapi itu ternyata hanyalah kerja rodi. Habis. Untuk menyelesaikan satu masalah itu tadi. Ketika hari itu terjadi, suami saya langsung bilang, kenapa ya? Kok harus seperti ini? Kenapa ya? Kok tiba-tiba kita dapat masalah yang seperti ini? Tapi Bapak Ibu, saya malah di situ saya bersyukur dan saya tiba-tiba ada yang mengingatkan saya bahwa ini loh yang namanya kadang orang kepahitan denganku. Halo, pernahkah Anda berpikir bahwa Tuhan mengajar Anda dengan cara yang seperti itu? Tuhan bilang, ini loh kebanyakan orang kepahitan kepadaku karena hal-hal yang seperti ini loh. Tak berkati, lalu tak kasihin masalah yang mungkin agak sedikit besar, lalu meninggalkan. Saya langsung, oh wow. Terima kasih loh Tuhan sudah mengingatkan saya, memberikan saya pelajaran yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya. Apa itu kepahitan? Kepahitan yang orang rasakan bahwa masalah itu dan akhirnya kepahitan terhadap Tuhan. Lalu saya berpikir, oh saya bersyukur ya Tuhan ya. Kalau walaupun saya dalam kepahitan seperti ini, karena saya percaya bahwa Tuhan itu baik. Balik lagi ke prinsip yang tadi bahwa jika Anda diberkati, Anda bersyukur kepada Tuhan, Tuhan itu baik. Jika Anda dalam masalah, Anda akan diajak untuk naik level sama Tuhan. Langsung saya ingat, oh terima kasih loh Tuhan. Kalau misalnya hari ini Tuhan ajarkan saya untuk naik level. Luar biasa, gak pernah saya alami. Di situ saya langsung benar-benar bersyukur. Dalam kondisi masalah yang seperti itu, yang menghabiskan tenaga saya segitu lamanya, saya mau bersyukur. Karena apa? Saya bisa mendapatkan kesempatan untuk diajar Tuhan secara langsung. Bapak Ibu, saya mau ajak semuanya untuk lebih lagi. Ayo kita bangkit dari rasa takut kita. Kita harus belajar untuk benar-benar apa itu berserah. Keluar dari zona nyaman yang Anda selama ini lakukan. Dan teguhlah dalam iman dan bersyukur setiap saat. Yuk, saya percaya jika Tuhan mengasihi saya dengan luar biasa, Tuhan juga akan mengasihi Anda dengan luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Oke, sekali lagi kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Saya tahu Bapak Ibu Michelle ini dari pertama kali ke gereja GB Keluarga Allah Blessing. Ya, lalu saya pernah ke gudangnya.
yang kosong melompong ya, yang akhirnya full ya, sampai barang masuk aja nggak bisa dan sebagainya. Dan saya juga tahu kerjanya di mana. Ya kalau dulu pernah disaksikan Gang Curut itu Bapak Ibu, ya saya tahu karena memang mobil saya mau masuk aja harus penuh dengan iman kepercayaan baru bisa keluar Bapak Ibu. Ya, tapi saya percaya Bapak Ibu bahwa Tuhan mengasihi setiap orang-orang yang berserah kepadanya. Tuhan mengasihi orang yang percaya kepadanya. Dan saya percaya bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan, yang menyerahkan dirinya kepada Tuhan tidak akan dipermalukan. Amin. Dan kesaksian yang luar biasa dari toko mainan jadi toko kerdus ya, Shell ya. Ya itulah ada pepatah mengatakan seperti ini, kesuksesan adalah kesiapan bertemu dengan kesempatan. Kalau kita tidak siap juga kita nggak bisa mendapatkan berkat yang besar. Tapi apakah tidak ada proses? Pasti ada proses. Tapi biarlah proses itu untuk mendewasakan setiap kita semua dan membangkitkan iman kita percaya kepada Tuhan. Amin. Yuk kita beri tepuk tangannya meriah buat Tuhan kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam surga, syukur Tuhan, kami mengucap syukur Engkau baik dalam kehidupan kami. Kami percaya firman-Mu akan menguatkan kami, firman-Mu akan membuat kami semakin percaya dan berserah kepada Engkau Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan bahwa Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu dan setiap kami memiliki identitas bahwa kami semua adalah anak-anak Allah. Berkati Michelle yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkati dalam usahanya, berkati dalam kesehatannya, berkati dalam rumah tangganya Tuhan. Dan kami percaya biarlah Engkau pakai anak-Mu yang masih muda ini menjadi garam dan terang dimanapun anak-Mu ini berada Tuhan. Entah dalam pekerjaan, entah dalam pelayanan dan dimanapun Tuhan. Terima kasih Tuhan, meteraikan kebenaran firman-Mu. Jemaat kasih dalam Tuhan, angkatlah kedua tangan-Mu, terimalah dengan iman percaya. Sekarang terimalah berkat dari Bapa yang berlimpah-limpah. Kasih sukacita dari Allah anak yang tidak berkesudahan. Persekutuan Roh Kudus yang manis akan menyertai engkau. Akan memberkati engkau. Akan membimbing engkau. Sehingga apa saja yang kau kerjakan menjadi berhasil dan beruntung. Sekarang terimalah berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Semua yang sudah menerima berkat bersama-sama dengan saya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.